Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kekuatan, keistiqomahan dan kesadaran kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini, yang dilanjutkan dengan majelis taklim rutinan seperti ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya mohon maaf karena berhalangan, karena pada sore kemarin ya saya pulang ke Mojokerto. Jadi hari ini diganti di hari Jumat. Namun untuk rutinan Adabul Mufrad kita rutinkan setiap Kamis subuh, nggih. Nah, wabil khusus ini saja yang ada sedikit pergantian hari. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas bahwa orang-orang yang senantiasa bersilaturahim akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicintai oleh sesama keluarganya dan akan dicintai oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Salah satu hadis menyebutkan ketika orang senantiasa bersilaturahim, ketika orang senantiasa menolong terhadap saudaranya, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya bagi orang-orang yang senantiasa peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Terhadap kerabat-kerabatnya, terhadap orang tuanya dan orang-orang terdekat lainnya. Maka pentingnya kita membahas seperti ini biar kita panjenengan sedanten ini mengetahui, oh ternyata ketika kita senantiasa silaturahim, menolong orang, membantu orang ataupun yang sejenisnya, disitulah akan ada pertolongan, kasih sayang, kasih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari yang mulia ini ya, kita akan membahas salah satu keutamaan juga ya, sebagaimana dalam kitab Adabul Mufrad ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam
bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bil aqrabi fal aqrab. Dari Miqdam bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan berwasiat kepada kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu kalian, lalu berwasiat kepada ibu-ibu kalian, lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah-ayah kalian, lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik pula kepada orang yang terdekat lalu terdekat berikutnya. Nah, inilah salah satu gambaran ya bahwa di dalam hadis tersebut menjelaskan urutan berbuat baik kita kepada sesama manusia. Ya, jadi Allah sudah mengatur urutan berbuat baik terhadap sesama manusia. Kalau kemarin kan ada tambahan ya terhadap tetangganya juga. Nah, ini untuk siapa sih orang yang paling dekat yang berikutnya itu? Nah, maka sudah terjawab di hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama adalah bi ummahatikum, ya dari ibu kita, Bapak Ibu. Ya, jadi di satu sisi kita berbuat baik terhadap ibu kita, namun di satu sisi ada anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang berikutnya adalah bi abaikum, ayah-ayah kalian. Ya. Nah, baik ayah kandung ataupun ayah mertua kita ya, atau ayah yang sejenisnya. Nah, ini salah satu gambaran bahwa kita ini loh ya, manusia tak berdaya ya, manusia yang asalnya tak memiliki apa-apa, tetap diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin silaturahim terhadap kedua orang tua kita. Walaupun mohon maaf pada orang tua kita mungkin ada yang wafat, namun tugas kita sebagai seorang anak adalah mendoakan ya, tetap berbakti kepada kedua orang tua kita dengan senantiasa mendoakan ya. Ketika selesai sholat kita doakan untuk orang tua kita, nggih. Jadi inilah salah satu urutan berbuat baik terhadap orang-orang yang paling terdekat ya. Terus yang berikutnya adalah terhadap kerabat kita. Nah, kerabat kemarin yang sudah saya jelaskan ya, bahwa kerabat itu diantaranya saudara laki-laki, saudara perempuan ya, saudara sepupu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kerabat kita ya, dulur-dulure awak dhewe. Nah, dan yang berikutnya, lalu yang berikutnya, mungkin yang berikutnya yang sudah kita kaji yang sebelumnya, yakni salah satunya adalah tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat kita ya, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang lebih membutuhkan di antara kita. Gitu nggih. Nah, untuk kandungan hadisnya, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ditekankan agar berbuat baik kepada ibu karena beratnya penderitaan yang dialami ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Loh, sampai Rasulullah saja menggambarkan inilah perjuangan seorang ibu, karena dari ibulah kita dilahirkan ya, kita disusui, kita dirawat dan lain sebagainya. Nah, maka penting ini kalau misalkan ingin menjadi anak yang memiliki bangga terhadap orang tuanya adalah bagaimana kita menghormati dan patuh terhadap kedua orang tua kita. Selain itu biasanya orang yang meremehkan ibunya dengan tidak memenuhi hak-haknya, pengulangannya ini menunjukkan penegasan loh. Jadi ojo sampai kita sebagai anak membentak orang tuanya, wani terhadap orang tuanya. Bahkan di Al-Quran saja berkata ya, atau istilahnya adalah saja itu tidak boleh, gitu kan? Nah, di Al-Quran kan sudah ada toh ya, ufiu walatan haruma dan ayat-ayat yang berikutnya itu. Berkata saja tidak boleh, apalagi berkata-kata kotor, membentak,
dan lain sebagainya, ya kan? Sekarang kan viral toh, banyak toh anak generasi Z seperti saya ini, Gen Z ini ya, rata-rata kalau di video-video itu viral anak membentak orang tuanya, nggih. Anak frustasi akhirnya meluapkan emosinya ke orang tuanya. Bahkan ngapunten, ada anak yang ndak dituruti sama orang tuanya, mungkin karena gengsi atau mungkin karena dia kurang mengerti. Ternyata mereka tega untuk melukai perasaan hati orang tuanya. Bahkan yang paling tragis juga pernah beritanya membunuh loh. Jadi naudzubillahi min dalik, kita hindari anak-anak kita seperti dengan hal-hal yang seperti itu, hindari. Maka peran dari orang tua terhadap anaknya ini adalah Bapak Ibu tetap harus mengingatkan, ya, tetap harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Jangan sampai misalkan anak sudah salah, ya, namun peran orang tua di situ harus kita lakukan, yakni memberi nasihat, perhatian terhadap anaknya. Karena sekarang ya, zaman sekarang dengan zaman jenengan itu pasti berbeda dan tantangannya juga luar biasa. Jadi seperti itu. Kandungan hadis yang kedua, tidak adanya pengulangan wasiat terhadap kerabat menunjukkan bahwa hak mereka tidak sebesar hak kedua orang tua. Meskipun begitu tetap ditekankan untuk berbuat baik terhadap kerabat. Nah, jadi di satu sisi kita menghormati orang tua kita juga dianjurkan oleh Nabi untuk berbuat baik terhadap kerabat. Karena nopo? Karena dari kerabatlah yang akan banyak menolong kita, ya. Ketika kita misalkan ya rezeki kita seret misalkan, siapa yang akan membantu? Pasti dari kerabat kita. Mboniku ngutangi, mboniku nolong, nggih ya. Nah, jadi kita harus punya budi pekerti, punya balas budi, ya, timbal balik terhadap keluarga kita, ya. Inilah salah satu keutamaan yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki beberapa ancaman orang yang memutus tali silaturahim. Padahal sebelumnya sudah kita bahas, nggih. Namun ternyata di Adabul Mufrad juga dijelaskan ada beberapa ancaman bahwa ketika kita memutus tali silaturahim. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akhbarona Sulaimanu Abu Idam qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqul anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna rahmata tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sulaiman Abu Idam mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini yang kita kaji kemarin ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim atau bagi kaum yang memutus tali silaturahim. Jadi orang itu sekongkol ya. Orang itu berkelompok membuat suatu rencana dengan apa? Dengan harapan dan dengan niatan ojo sampai silaturahim nang wong iku. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tidak boleh. Pribadi saja tidak boleh, apalagi secara berkelompok, ya. Jadi mengajaknya tidak benar. Pasti disitulah akan tidak diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bakhil, nggih ngapunten, orang-orang yang benci terhadap sesama manusia, pasti hatinya akan diliputi rasa sakit, ya, iri, dengki dan lain sebagainya. Inilah salah satu penyakit hati. Makanya cara membersihkan hati kita dari hal-hal yang seperti itu salah satunya adalah dengan kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hatinya kita diketuk oleh Allah saja, kita tidak akan tersadarkan, Bapak Ibu.
Nah, maka penting kita harus mengetahui bahwa kita ngajak wong sing gak bener ae ya gak oleh rahmate Gusti Allah, kan ngoten nggih. Nah, apalagi kita memutus tali silaturahim secara pribadi, punya rasa dendam misalkan, punya benci terhadap si A, si B dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu penyakit hati yang harus kita hilangkan. Di satu sisi kita harus senantiasa memperbanyak istighfar nggih kepada Allah, namun di satu sisi kita juga harus memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang yang kita anggap sepele. Nah, ya, jadi orang-orang yang kita anggap sepele boleh jadilah orang tersebut yang akan menolong kita di suatu hari, ya. Tidak hanya di dunia, di akhirat juga seperti itu. Ketika misalkan kita senantiasa memberi, menolong terhadap saudara kita, maka boleh jadi saudara kita inilah yang akan memberikan kesaksian atas kebaikan kita di dunia. Ya Allah, orang ini pernah menolongku pada saat aku membutuhkan pertolongan. Ya Allah, orang ini pernah memberi aku sesuap nasi pada saat aku kelaparan. Nanti di hari kiamat akan berkata dengan sejujur-jujurnya. Nah, maka pentingnya kita menjaga silaturahim dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ketenangan, sakinah kepada kita semuanya. Kandungan hadisnya adalah rahmat tidak akan turun kepada orang yang memutus hubungan silaturahim loh, ya. Jadi pasti dia akan diliputi dengan kecemasan, pasti dia akan diliputi dengan kesengsaraan, ketidaksukaan ketika tetangga kita beli motor misalkan. Nah, kita ada prasangka yang menjanggal. Nah, itulah salah satu ketidakturunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memutus hubungan rahim menjadi penyebab kekeringan, terputusnya rezeki dan kebinasaan umat loh. Hati-hati nggih. Jadi dampaknya tidak teng pribadi mawon, namun juga pelanda penyebab kekeringan, ya, kekeringan rezeki nggih, kekeringan umur, kekeringan barokah dan lain sebagainya, dan terputusnya rezeki serta kebinasaan umat loh, ya. Jadi nek jenengan misalkan punya dendam misalkan, tapi insya Allah di Al-Mufidah boten wonten nggih. Nah, karena apa? Karena setiap pagi kita ada motivasi, setiap rutinan ada pengajian. Itulah salah satu pentingnya kita senantiasa istiqomah menghadiri majelis taklim. Jadi insya Allah hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang dan lain sebagainya. Nah, namun pentingnya kita juga harus mengetahui bahwa tipe orang yang seperti ini adalah salah satu tipe hamba Allah yang dolim terhadap sesama manusia. Jadi hati-hati. Ya, perasaan dari pertemuan kemarin kita membahas silaturahim, ternyata maknanya juga luar biasa. Ada keutamaannya, ada ancamannya, ada fadilahnya, ya, pun digambarkan di dalam Adabul Mufrad. Nah, maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya kita menjaga hati, pikiran dan lain sebagainya. Dosa orang yang memutus silaturahim sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhbarani Muhammadun anna Jubaira bin Mut'im akhbaro annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nah, ini hadis yang kita kaji juga sebelumnya, yang artinya Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku bahwa Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya, jadi Jubair ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu Nabi bersabda langsung, ya, kepada Jubair dan para sahabat yang lainnya, ya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini kan kata-kata Nabi yang tegas toh nggih Bapak Ibu nggih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim loh. Jadi hati-hati, ancamannya luar biasa. Jadi
kita juga harus menata hati, menata pikiran, menata niat. Jangan sampai kita masih memiliki dendam terhadap sesama manusia, sehingga dengan dendam kita akan menyebabkan kita terbelakang dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan hadis, besarnya dosa orang yang memutus hubungan rahim, yang mana ia diancam tidak akan masuk surga. Yang pertama, An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud tidak akan masuk surga adalah bisa jadi bagi orang yang menghalalkan tindakan memutus hubungan. Loh, jadi sudah jelas, orang yang memutus tali silaturahim dengan sengaja, salah satunya adalah nanti di hari kiamat tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi, bukan pendapat kulo. Bisa juga maksud yang lain adalah dia tidak akan masuk surga bersama golongan pertama yang akan masuk surga, atau yang disebut dengan sabikun. Nah, jadi mereka terbelakang masuk surganya. Nah, mungkin karena ada amalan-amalan kebaikan yang lainnya, nggih. Jadi tetap masuk surga tapi terbelakang. Nah, tapi kan nggih padha wae to nggih. Satu hari teng akhirat berapa ribu Bapak Ibu? 1000 nggih. Nah, jadi luar biasa itu. Kita menunggu 1000 hari di yaumil qiyamah nanti. Ya. Jadi Imam An-Nawawi yang mengatakan seperti itu. Ketika orang memutus tali silaturahim dengan disengaja atau boleh jadi secara berkelompok, ya, secara berkelompok atau istilahnya kaum tadi, mereka adalah tidak akan mendapatkan kenikmatan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. 3 poin ini semoga senantiasa mendapat motivasi dari saya dan akan kita amalkan bersama-sama, nggih. Jadi orang yang silaturahim akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.